Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah, kami nggak mau dihukum. Maafkan ya Allah, ampuni ya Allah. Kami mohon ampunanmu, kami mohon rahmatmu. Bagaimana caranya ya Allah supaya saya jangan dihukum? Saya minta ampun, saya minta rahmat, saya tobat ya Allah. Tolong saya. Maka wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan ayatnya di Quran. Gabungkan semuanya itu minta dengan kalimat. Maka turunlah Al-Baqarah ayat 286 itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu afu waghfir ghafir ghafar ghafur warhamna rahmah anta maulana fansurna 'alal qaumil. Allahu akbar. Turun di keheningan malam Anda minta, ya Allah. Kalau nggak paham ayatnya, bacakan maknanya. Hamba mohon ya Allah, hamba-hamba yang salah tidak luput dari dosa, tapi ampunanmu lebih luas ya Allah dibandingkan dengan murkamu. Mohon ya Allah, ya Rabb, rahmatak. Para ulama itu kalau dalam kesempatan dia memohon, kalimatnya singkat, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak. Minta. Dan dia bayangkan bapaknya, ibunya, dirinya, istrinya, atau istri suaminya, anak-anaknya. Minta. Dan setelah dia salat tahajud menjelang kepada fajar, dia mohon kepada Allah. Itu yang disebut oleh Quran surah ke 51 ayat 18, kebiasaan istighfar dia. Wabil ashari hum yastaghfirun, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rahmatak ya Rabb, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Anta maulana. Kau Tuhan kami ya Allah. Kalau Tuhan saja tidak mengampuni kami, lantas kepada siapa lagi yang mesti minta ampun? Kalau yang Maha Mengampun saja, yang Maha Pengampun tidak menurunkan ampunannya, lantas kepada siapa lagi kami mesti memohon? Kalau yang Maha Rahmat saja tidak menurunkan rahmatnya, kepada siapa lagi kami mesti minta ya Rabb? Anda mintakan sujud. Anda minta untuk teman-teman Anda sekitaran. Kalau Anda merasa baik, minta saudara yang lain. Minta yang jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, di Palu, di Lombok, seluruh kisaran Nusantara, Indonesia, belahan dunia, mohonkan. Sepanjang ada orang-orang beristighfar, maka itu bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Tapi yang paling menarik, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan mungkin menghadap umatmu ya Muhammad SAW, sepanjang engkau ada bersama mereka. Wa anta fihim. Jadi kalau nabinya masih ada, umatnya enggak akan diadab. Tapi sekarang bagaimana kalau nabinya enggak ada? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Kenapa kalimat kata kerja itu berubah jadi kata benda, isim fa'il, pelaku. Yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, pakai kata kerja. Saya nggak akan mungkin mengadab mereka ya Muhammad sepanjang engkau masih ada dengan mereka. Kata kerja. Kenapa ada menggunakan kata kerja di situ? Karena pekerjaan umat Muhammad SAW dulu ketika nabinya ada, masuk Islam mereka, jarang yang bermaksiat itu jarang. Semuanya taat. Tapi ketika berubah kalimatnya setelah nabinya wafat, menggunakan isim fa'il, mu'adzibahum pakai mim. Kenapa berubah pakai mim? Isim fa'il tuh. Isim fa'il itu langsung memberi pelaku. Ingin memberikan gambaran, setelah kamu wafat banyak penyimpangan di umatmu, sudah layak sebetulnya mereka diadab. Sudah layak diadab nih. Cuman kenapa ditahan? Kenapa ditahan? Wahum yastaghfirun. Karena ada sebagian di antara mereka yang banyak istighfar kepada Allah. Itu yang bangun di malam hari. Mungkin antum tuh belum dihukum, bukan karena antum nggak salah. Ada tetangga antum yang malam-malam istighfar, bangun tahajud. Dia mohon ampunan kepada Allah. Dan kenapa Anda tidak menjadi pelakunya? Bangun malam istighfar, minta ampun. Walaupun menjelang fajar cuma 5 menit, 3 menit, duduk aja, nggak usah ketahuan orang lain. Minta. Astagfirullah, astagfirullah, rahmatullah, rahmatullah. Jadi kalau ampunan sudah diturunkan, keberkahan datang teman-teman. Datang, minimal cinta Allah datang. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta pada orang taubat. Ya, ini lihat sini nih, ini gelas nih. Isinya air. Ini kalau kotor, ditutup nih, nggak bisa masuk apapun. Saya sering contohkan ini. Nggak bisa masuk apapun. Ini hidayah mau masuk susah. Anda mau buka, kalau sudah buka, Anda kosongkan dulu ini. Tutup, buka sekat maksiatnya, buka begini. Keluarkan kotorannya dengan istighfar. Begitu Anda keluarkan, kosong. Kalau kosong diisi apa aja gampang. Maka sholat jadi gampang, baca Quran jadi gampang, sedekah jadi gampang, semua jadi gampang. Kalau sudah gampang, maka sudah. Dekatlah Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ini tawaran yang kedua. Ada ayat-ayat Quran yang jadi bimbingan Anda untuk lebih dekat kepada Allah, sekaligus menghapuskan dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Kecuali Rasul, Nabi yang sifatnya maksum. Tapi kita yang bukan Nabi dan Rasul, pasti pernah berbuat salah. Tapi rahmat Allah memberikan jaminan untuk menghapuskan semua kesalahan itu. Jadi kalau Anda tidak mengambilnya, bukan Allah yang salah, manusianya yang memang tidak ingin berubah jadi lebih baik. Paham sampai sini? Baik. Jadi itu yang dimaksudkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Makna rahmat yang pertama, ampunan dari semua dosa. Maka saya ajak yo bangun ya malam-malam. Biasanya suka ada yang nginap di sini tuh. Jumat baru pulang pagi. Nanti saya tugaskan imam barusan untuk mengimami malam ini. Ya, untuk bisa sholat dengan beliau nanti malam, ya. Dan bacakan tuh ayat-ayat tobat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diterima oleh Allah untuk diampuni, Dua, makna rahmat. Makna rahmat. Rahmat itu bisa jadi juga kasih sayang yang mengantarkan hamba pada sebuah solusi. Kasih sayang Allah yang mengantarkan hamba pada sebuah solusi dari masalah yang sedang ia alami. Masya Allah. Dari masalah yang sedang ia alami. Jadi kalau Allah ingin memberikan solusi, jalan keluar bagi seorang hamba untuk mengatasi persoalan yang sedang ia hadapi, itu sebelum diberikan solusi, rahmat dulu diturunkan. Rahmat. Awas. Dalilnya kita ambil Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. 155 itu ujiannya, contohnya. 156 kesabaran dalam menerimanya, 157 rahmat dan solusinya. Ya. Kita ambil langsung ayatnya, kita bacakan. Paling kiri sebelah atas. Wala nabluwannakum bisyai'. Dan setiap kalian yang hidup pasti kami akan uji dengan berbagai macam ujian kehidupan. Jadi hukum kehidupan mengatakan setiap orang hidup pasti akan bersanding dengan ujian. Ujian ini sifatnya masalah. Tolong pahami dulu ya, tolong pahami. Ujian ini diturunkan oleh Allah bukan ingin menjadikan orang hidup terbelit masalah, bukan. Awas, lihat cara berpikirnya. Tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan seorang hamba. Jadi kalau seseorang sedang mendapatkan ujian masalah, sebetulnya masalah itu turun bukan ingin menjadikan kehidupan dia bermasalah, bukan. Jangan salah cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah karena Allah ingin merubah kualitas hidupnya jadi meningkat lebih baik. Karena dalam kehidupan dunia itu sifat ujian selalu hadir untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Gini, logika paling sederhananya sekali. SD, anak SD. Kalau dia mau naik ke SMP, ikut ujian nggak? Ujian. Masalahnya banyak yang dihadapi, soal-soal. Kerjakan ini, kerjakan itu. Jadi masalah tuh. Dia pikirin, ibunya kemudian ikut terlibat, bimbing, ajarin ini, ajarin ini, ajarin ini. Ini baca ya, ini ibu Budi, ini bapak Budi, ini tetangga Budi, ini tasnya Budi, ya ini kucingnya Budi. Dia tanya, kenapa semuanya punya Budi? Nah itulah orang Budi itu orang yang sangat kaya, punya semuanya, tapi kekayaannya tidak membuat dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau seperti Budi? Mau mah, udah gitu. Ayo baca. Kalau kamu bisa baca dengan baik, besok atasi ujian itu, kamu insya Allah dekat seperti Budi. Semangat dia. Begitu di jalan dia mau masuk ke sekolah, wah ini ibu Budi, ini bapak Budi, masya Allah. Sampai ke gurunya mengatakan, pak ini ibu Budi. Padahal ibu dia namanya Asep. Nah, jadi anak SD itu diuji bukan untuk membuat dia bermasalah, tapi supaya kualitas keilmuannya meningkat, mentalnya naik, bagus. Apa ukurannya? Ujian. Kalau sudah lulus dari situ baru masuk SMP. Sebab kalau tidak diuji, bagaimana ketahuan dia mampu menjalani tingkat kehidupan dari dia di SMP? Tingkat pendidikan dia di SMP, pelajaran dia di SMP, mesti naik dulu statusnya. SMP pengen masuk ke SMA, ikut ujian. SMA pengen masuk kampus, ikut ujian. Dari kampus pengen dapat ijazah, ikut ujian. Nggak ada tiba-tiba ujuk-ujuk orang dapat ijazah.
Ikut ujian. Walaupun formalitas ilmunya lebih tinggi dari dosennya, tetap akan ikut ujian, sidang, di sidang sama dosen. Tetap ikut. Kenapa? Karena itu hukum kehidupan. Anda di rumah